Di masa pandemi ini memang orang tua juga harus merasa mempunyai tanggung jawab bahwa pendidikan ini memang bukan hanya tugas guru, tapi juga orang tua sangat ikut berperan pada saat benar pandemi. banget. Kalau di desa itu kalau menggunakan Zoom, kemudian Jimit, tim itu kan itu lagi kembali kendala sinyal. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast, just sit back and chill. Alright. Guys, sahabat Mr. Dam, yoi Mr. Dam Podcast kali ini ya kedatangan bukan salah satu ini ya. Salah dua. Nomor 8 dong. Iya. Itu KKM enggak? Guys, wow ini cukup apa ya? Sangat terhormat sekali nih. Berasa Mr. Podcast nih, wah keren banget sih. Kita bisa datengin kita bisa datengin pahlawan negara mungkin ya. Oh penasaran lu sih pahlawan apaan sih pahlawan? Zaman sekarang emang ada pahlawan? Ada, jangan salah lu nih, dia nih pahlawan Indonesia ya kan yang nggak ada tanda jasanya. Wow, siapakah dia? Guru dan kepala sekolah ya kan. Mereka udah capek, mereka pasti capek banget tuh mikirin generasi zaman sekarang men. Ya gua aja nggak sanggup. Tapi ini paling keren sih ya kan, cuma karena beliau ya kan yang bisa membentuk atau menciptakan generasi baru yang cukup baik ya. Harus pinter ya. Insya Allah. Oke, guys, kita kedatangan guru dan kepala sekolah dari bisa dikatakan daerah terpencil ya kan, dan banyak banget nih. Ntar ya kita cerita ya. Kita korek di Mr. Podcast kali ini. Alright, siapa nih Dam? Ini kakak-kakaknya nyokap nih. Oke. Kalau yang tadi adanya nyokap, ya sekarang kakaknya. Let's panggil Bude. Selamat malam Bude. Selamat malam Mas Terima Joy. kasih. Selamat malam Mr. Dam. Mr. Dam. Kalau boleh tahu nih, ini Bude siapa? Ini Bude Puryani. Iya. Satu lagi Sri Jayanti. Bude Sri Jayanti. Saya adalah budenya Adam yang nomor 1, jadi 1. kakak dari mamahnya Adam. Terus ini yang nomor 2. Nomor 2. Kemudian mamahnya Adam yang nomor 3. Jawab. Terus yang Mafiatnet itu yang nomor 4. Oke. Om Hartono. Kemudian almarhum Om Harno itu yang kelima. Oke, oh yang kemarin. Kemudian yang kemarin itu guru itu. Kemudian yang keenam ada di desa sana sama nemenin ibu. Nemenin ibu. Begitu. Ya, sehat-sehat ya Bude. Alhamdulillah Mas Yoy. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kan kita lagi ke Jakarta ini dalam rangka ziarah ke makam almarhum adik yang kemarin meninggal, tapi pada saat pandemi kita tidak bisa datang. Saat ini kita bisa hadir untuk mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Mohon Amin. doanya Amin. untuk semuanya ya Mas Nyai Iya, dan semuanya. Amin. Pasti doa. Juga kami menyempatkan diri mengunjungi ini ponakan ini loh. Itu loh keren banget yang loh. punya Mr. Dam Podcast. Ya, guys, ini tuh satu support yang keren banget tuh. Keluarga harus kayak gitu, saling support ya. Bagus Keren ini. banget loh, keren banget loh. Disempetin Dam. Wah, gila. Ngejanyengir terus lo. Lu disamperin sama bude-bude lu nih. Alhamdulillah doanya Bude sama Om, semoga Mr. Dam sukses. Amin. 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 Ya Allah. Amin. 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 Tuh, doa orang tua pasti dijabah ya. Amin. Keren. Oke, balik lagi Sedang Podcast. Bude. Iya. Mau tahu nih yang ini kan guru. Iya. Tadi aku dengar belakang tuh ada guru TK dan ada kepala sekolah. Ya. Ya. Guru TK yang mana nih budenya? Bude Sri. Bude Puryani. Bude Bude Pur. Bude Pur. Iya.
ini kepala sekolah. Iya. Bude. Iya, Bu Dusri, sebenarnya Bu Dusri. kepala sekolah itu juga guru Mas Nyoy. Iya. Cuma kepala Tapi sekolah tetap- kan jabatan yang disampaikan Iya. gitu aja. Lebih berat pasti mikirinnya, ya nggak? Mikirin murid sama mikirin guru kalau kepala sekolah. Ya. Kalau guru kan mikirin murid ya. Iya. Kan? Ya sekolahannya biar kepala sekolah yang mikir lah. Ya Tapi tentu nggak ke juga sih. manajemen lah. Lebih ke sekolah manajemennya. gitu. Wow, tapi keren loh. Kalau bicara manajemen sekolah tuh wah banyak banget yang bisa dikorek. Gua pengen tahu sih sebenarnya ya kan, karena menurut gua sekolah itu penting. Betul. Penting banget karena kenapa? Apalagi kalau bicara SD atau TK itu menurut aku pribadi itu penting banget loh. Karena apa ya? Nilai-nilai kayak sopan santun yang kayak gitu-gitu kan itu karakter ngebangun karakter anak-anak generasi muda yang baik itu dari TK. Menurut gua nih pribadi itu harus ditanamkan dari TK ya nggak sih Bude? Bener nggak? Betul, ya kan betul, kita sopan santun terus kita sapa ramah tamah ya kan yang kayak gitu-gitu deh. Iya. Pasti diajarin di TK, bukan hanya nih TK taman kanak-kanak kan, nggak hanya main isinya ya kan. Itu gini Mas Nyoy, kalau TK, SD, kemudian sekarang ditambah dengan SMP ya, itu kan merupakan pendidikan dasar. Bener banget. Pendidikan dasar yang dicetuskan oleh pemerintah 9 tahun minimal untuk Indonesia ini pada saat ini ya STK, kemudian TK itu kan prasekolah termasuk prasekolah. Pendidikan karakter anak kan dimulai dari usia dini prasekolah Iya, bener itu. banget. Jadi memang betul apa yang dikatakan Mas Nyoy tadi, kalau sebenarnya untuk TK kemudian bahkan sekarang ada PAUD sebelum PAUD, TK ya, bener, PAUD, bener, TK, kemudian SD dan SMP itu merupakan pembentukan karakter mental yang utama Iya. yang dari dasarnya. Karena Ya, setelah betul. SMP masuk SMA dan segala macam mereka udah pada gede. Ya, udah usia remaja. Udah usia remaja dan ya bisa dikatakan udah bisa mikir sendiri Iya, lah ya. betul. Mulai belajar memikir sendiri. Iya, ngambil keputusan apa segala macam tuh di SMA. Iya. Kenapa saya bilang itu penting banget ya, itu pembentukan itu yang paling penting. Kalau nggak ada basic yang baik-baik, takutnya SMA-nya jadi bandel ya kan. Jadi, ya kayak itu banyak banget yang kayak gitu kelihatan ya kan. Wah ini keren banget ya. Bicara TK ya kan ini oke, bicara pendidikan deh, pendidikan dasar, PAUD, TK, SD, SMP. Bude, sekarang zaman pandemi Bude, Iya. ya kan. Wow, challenge-nya pasti berat Betul. banget karena apa, ya kan? Belum boleh tatap muka, ya enggak? Ya. Oke, bicara SD, SMP mungkin masih bisa online dan segala macam karena ada modulnya, pembelajarannya. Tapi ketika kita bicara TK dan PAUD. PAUD, TK, yang harus tatap muka dong pastinya, ya nggak sih? Harus. Gimana sih orang ngajarin budi pekerti, ngajarin nanamin yang baik-baik ke anak-anak kecil itu kan harus kita contohin, ya kan? Nggak ada tertulisnya tuh, ya nggak sih? Nggak pakai materi, wah itu agak sulit loh. Itu challenge-nya, wah gimana tuh Bude? Nah, ya itu Mau tahu dong. Mas, tantangan kita sebagai seorang guru harus tetap profesional ya, jadi menjalankan keprofesionalnya di masa pandemi seperti ini. Masa pandemi ini kan sifatnya kan internasional. Asli. Bukan hanya global negara, Indonesia sendiri, semua di Semuanya. dunia. Kemudian juga ke wilayah ya yang kecil. Itu tentunya kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa melaksanakan profesionalitasnya itu dengan menggunakan mengikuti perkembangan zaman. Ya, pada utamanya saat ini adalah yang kita gunakan pendidikan tetap harus berjalan meskipun di masa pandemi. Nah, dengan cara apa? Sekarang yang dicetuskan pemerintah yaitu dengan menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. PJJ, Nah, pembelajaran ini jarak tantangan jauh. seorang guru. Memang seorang guru pada masa pandemi ini harus bisa, dituntut harus bisa dan harus
berusaha bagaimana caranya untuk satu menguasai IT. Ya, betul banget. Untuk pelaporan, kemudian untuk kegiatan pembelajaran. Iya. Itu yang utama. Tentunya kita kan selalu berusaha. Iya. Bagaimana caranya kita bisa? Yap. Yang dulunya nggak bisa, kita dengan beberapa kegiatan yang mengarah agar semua guru-guru itu bisa menguasai IT. IT. Itu ada pembelajarannya sendiri Iya, ada. atau Di masa pasti pandemi ini ada. Kemudian selain menguasai IT juga harus juga bisa menguasai dan paham serta mengikuti tren sosmed. Ya, itu harus. Kemudian juga berusaha untuk bisa mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan agar di masa pandemi ini pendidikan itu tetap berjalan. Iya. Nah, betul sebagai banget. seorang guru, memang jiwa kita kan itu adalah tanggung jawab. Karena kita sudah sudah tertanam di diri kami, guru-guru itu, keprofesionalan kita pada masa pandemi ini harus tetap dilaksanakan. Yaitu tadi dengan berbagai usaha itu tadi. Kendalanya pasti banyak dong, Bude. Iya. Ya nggak sih? Iya, Mas, ya, yang biasanya kita ketemu setiap hari, ya kan, ngajarin ini itu. Kalau misalnya emang nggak bisa pakai mulut ya body language ya. Itu sekarang harus daring, online. Iya, online. Dan Iya. satu lagi kendalanya adalah, ya kan, ini peran serta orang tua kan pasti ikut dong. Iya. Ketika kita bicara TK lah, ya nggak? Iya. Harus tetap sekolah, pembelajaran harus tetap jalan, Iya. ya nggak? Sedangkan anak TK emang ngerti pakai handphone, Nah, ya ngerti pakai laptop, ya kan nggak juga kan, nggak semuanya Iya. gitu. Ada beberapa pasti yang mungkin keterbatasan dan segala macam. Itu kan balik lagi kendala. Kalau kayak gitu tuh kendala dari sekolah atau emang balik lagi ke personalnya, ke murid itu sendiri atau gimana? Kalau itu sebenarnya Mas, kendala seperti itu karena sifatnya pada saat ini tuh, pada saat pandemi ini tiba-tiba itu orang tua itu ya warga negara lah, yang baik itu di pedesaan sana, di tempat kami mengajar itu seolah-olah kan dipaksa, kan memang tidak seolah-olah, memang kan dipaksa. makanya Memang dipaksa untuk iya. bisa mengerti Nah. tentang sosmed ini. Nah, kan lebih berat lagi, Nah, Bude. iya. Tadi Itu. ditanyakan kendalanya itu yang utama, yang paling kita keluhkan bagi guru-guru itu sebenarnya untuk pembelajaran karakter, Mas Nyoy. Bener Ya banget. tadi yang sudah dikatakan oleh Mas Nyoy, pembelajaran karakter itu kan pada saat sebelum PJJ, pada saat belum daring, sebelum ada pandemi, masih luring ya, tatap muka. Itu kan diberi contoh. Iya, benar itu ini, loh yang diberi Bu contoh. guru TK itu yang banyak memberi contoh. Iya. Misalkan bagaimana pembiasaan untuk misalnya berterima kasih kepada orang yang lebih tua pada saat diberi, kemudian untuk berdoa dan sebagainya itu kan dibiasakan terus dengan praktek dulu. Iya, pastinya dengan ini, praktek. Sekarang kalau di saat pandemi ini secara daring itu lah, inilah guru dituntut bagaimana caranya bisa menyampaikan kepada anak gitu. Bagaimana peran orang tua pasti penting dong. Iya. Ya nggak? Apakah si guru ini harus ketemu orang tuanya dulu atau mungkin ada briefing tertentu ya kan? Ya kan, Bu, ntar aku kita ngajarin gini segala macam, mohon dituntun anaknya. Sekarang gini, kalau anak TK ya kan, fokusnya kan belum masih main gitu. Ketika ditemuin handphone atau laptop ya kan, entah dia main sana ke sini, itu kan wow, itu wah. dan satu kelas itu berapa murid gitu ya kan, dan wah nggak ngerti saya sendiri. Nggak kebayang sih kalau jadi guru TK ketika ditemuin sama situasi yang kayak gini tuh agak sulit. Apakah bisa maksimal? Gimana Bu gambarannya? Tidak bisa. Pada saat Kalau untuk kegiatan kita
menggunakan Video. video. Iya, guru memberi contoh dulu, lalu di video, lalu Di-share. di-share ke grup paling. Grup. Iya. Berarti tetap orang tua yang ngajarin di rumah. Iya. Peran orang tua penting banget sih. ya, Iya nggak? Jadi ini kerja sama Di masa pandemi ini memang orang tua juga harus merasa mempunyai tanggung jawab bahwa pendidikan ini memang bukan hanya tugas guru, tapi juga orang tua sangat ikut berperan pada sangat saat berperan. Bener pandemi. banget. Yang biasanya orang tuanya cuma nganterin ke TK, ya, terus ngeliatin dari jendela. Ya kan? Sekarang udah nggak bisa loh, ya kan? Sekarang lo harus tuntun nih, lo dituntut untuk menjadi guru di rumah, ya nggak? Lah ini Mas Nyoy keluh kesahnya ini, kalau kita yang di desa ini dengan pada saat pandemi ini menggunakan pembelajaran daring itu benar. kan butuh itu media benar terutama adalah sekali. handphone, minimal handphone, iya. handphone sama laptop lah. Kebanyakan itu untuk di masyarakat pedesaan pada saat ini yang cuma menggunakan handphone. Tapi itu pun Mas Nyoy kendalanya kalau di pedesaan itu kan kendala sinyal. Iya, bener banget. Soalnya itu balik kan lagi karena sinyal. Medan ya, karena keadaan geografis. Yap. Itu yang keadaannya seperti di daerah-daerah terpencil, kemudian apa itu yang ada di dataran tinggi itu biasanya susah dan sinyal internet ini. Kalau kayak gitu gimana itu? Nah, ini Si kan murid-murid sebenarnya itu dari Kemendikbud itu kan juga diberikan kuota belajar untuk anak-anak dan juga untuk guru. Sekarang gini, mau dikasih kuota belajar, tapi kalau daerahnya nggak dapat jaringan, kalau jaringannya percuma nggak dong. lah. Nah ini dulu kita sebelum pandemi ini memuncak ya, pada awal-awal itu kita masih menggunakan dua cara Mas Nyoy. Oke. Ada Metodenya. daring, ada luring. Jadi 75%, 75% daring, 25% luring. Jadi kami guru-guru ini kadang-kadang seminggu 3 kali itu berkunjung ke tempat siswa. Oh, kayak les private gitu Bu ya? Iya, seperti kayak ya berkunjung lah. Yang sekarang gini, kalau rumahnya jauh-jauh ya kan, berarti kan atau apakah si guru-guru ini datengin satu persatu ataukah emang ada titik kumpulnya di sini dengan keterbatasan atau social distancing itu ya kan? Ya, mungkin kita cuma 5 murid. Menggunakan sistem kelompok. Jadi ada siswa-siswa yang rumahnya berdekatan, itu berarti 4 atau 5 siswa kumpul jadi satu. Nanti gurunya datang dengan jadwal jam sekian. Misalkan kelas 1 di kelompok ada 3 kelompok, misal muridnya 15. Ada 3 kelompok yang jam 7 sampai jam 9 kelompok ini. Nanti kemudian itu dijadikan seminggu 3 kali kan ada 2. Ada Senin, Rabu, Jumat, terus ada yang kelompok Selasa, Kamis, Sabtu. Itu dulu. Jadi istilahnya kita menerangkan lah atau memberi contoh seperti kalau TK itu dengan datang. Itu dulu. Jadi kita menggunakan 2 sistem, daring dan luring. Tapi kalau pakai sekarang kita 100% daring karena Udah PPKM semenjak PPKM ini tidak boleh 100% kita daring, jadi ya mengoptimalkan kemampuan kita Masnya. Iya, tapi balik lagi dong, berarti kan bebannya lebih berat lagi ketika sekolahnya jatahnya jadi berkurang. Ya nggak sih? Ya, karena ada si jadwal si Senin, Rabu, ya kan, Jumat, terus ada yang Selasa. Nah, biasanya kan sekali 1 hari atau 1 minggu full, ya kan, atau liburnya weekend Sabtu Minggu. Tapi kan sekarang jadi berkurang, berarti ngajarinnya, ya kan, berarti modulnya pasti berubah dong. Sekali pertemuan harus berapa materi yang diajarin semuanya gitu atau gimana tuh? Tidak Mas. Untuk di masa pandemi ini kurikulum kita menyesuaikan. Menyesuaikan? Iya, sesuai dengan aturan dari
Kemendikbud pusat itu Oke. setiap hari itu maksimal belajar cuma 2 jam. Setiap hari Ya, untuk SD sama TK ya. Nah, maksimal 2 jam. Iya, jadi kurikulumnya ada kurikulum darurat namanya pada masa pandemi ini. Oke. Jadi kita Kurikulum punya darurat. 2 kurikulum yang utama itu seperti yang dulu sebelum masa pandemi, kemudian ada pada saat pandemi itu kita membuat kurikulum yang pandemi, yang darurat itu. Gini Bre, boleh tahu nggak kurikulum yang lama sama yang baru bedanya apa sih sebenarnya? Yang lama itu kan sesuai jam pelajarannya itu kan sudah diatur sekian jam sehari. Tapi itu dulu. Jadi waktunya lebih ya seperti yang dikatakan Mas Nyoy tadi, sehari berapa mata pelajaran. Kalau sekarang itu sudah menggunakan kurikulum 2013 ini semua bukan mata pelajaran istilahnya, tema. Jadi kan sudah dijadikan satu tema begitu Mas. Jadi sehari itu kalau dalam kurikulum yang dulu sebelum pandemi itu kurikulum itu menggunakan ini waktunya lebih maksimal. Nah, Iya, itulah. 1 minggu itu kan 30 jam pelajaran, tapi untuk pada masa pandemi ini itu dengan kurikulum darurat ini dipendekkan. Dipadetin Ya, kali dipadetin lebih padet. dan pembelajaran pun tidak bisa dipaksakan. Nah, karena memang pada saat ini kita Pak Menteri itu baru yang penting kita itu pendidikan karakter. Iya sih. Pendidikan Itu balik lagi karakter ke situ sih memang. melalui literasi. Kalau dulu sebelum pandemi itu ada literasi itu kan membaca Mas. Jadi pembiasaan anak-anak untuk mengetahui jendela dunia itu kan jadi dari membaca benar, buku-buku, benar. mengoptimalkan perpustakaan. Tapi kalau pada Sekarang? saat ini pandemi ini juga digalakkan ini literasi digital. Literasi Iya, digital. jadi kita karena memang eranya sekarang, nah ini kita belajar itu melalui ini digital, jadi melalui sosial media. Yap, berarti emang udah zamannya ya. Iya. Udah ya. Dari sejak dini berarti anak-anak kecil ya. Balita itu anak TK, anak SMP itu udah dipaksa untuk mengenal digital. Ya, kalau sekarang memang dituntut. Wow, iya. Apalagi gurunya Mas Nyoy tetap dituntut. Ya, Iya, kalau sekarang tetap balik lagi ke gurunya. Iya, rapat-rapat misalnya kan sekarang juga tidak ada luring. Bener Ya, banget. Sekarang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi lewat Zoom, ada webinar, Bener. kemudian ada Office 365, itu Microsoft Teams itu, Oke, kemudian ada Gmeet ya, Google Meeting dan Google Classroom juga untuk anak. Jadi pada masa pandemi ini kita guru-guru itu tetap berusaha Mas. Iya. Tetap berusaha Mas, gimana caranya kita tetap keprofesionalan kita ini tersalur. Yap. Nah, kan pokoknya jiwa kita kan memang sudah seorang pendidik itu sudah rela ya, sudah masuk ke hati. Jadi ya inilah tetap kita berusaha. Gitu. Gokil, inilah yang gue bilang pahlawan ya kan? Ini benar pahlawan ya. Mungkin orang awam di luar sana berpikir bahwa men kalau dulu guru emang setiap hari kerjanya ya kan, dan 1 hari seharian. Betul. Gini katakanlah SD ya kan, dia ada wali muridnya ya kan, wali kelasnya ya kan. Wali kelas biasanya ya satu kelas, satu, ya. Semua pelajaran ya kan. Iya, Itu iya. men, tapi sekarang kan nggak kayak gitu ya nggak. Sekarang udah maksudnya tetap satu semua pelajaran ada wali kelasnya dan segala macam. Itu berarti kan lebih berat lagi ya kan. Berarti jangan sangka nih buat ya teman-teman di sana. Dulu ya kan setiap hari, sekarang enak guru ya kan cuma ngajarinnya sehari cuma 2 jam apa segala macam. Nggak gitu juga kali ya kan. Malah lebih berat, lebih pusing, lebih mumet bahkan ya kan. Gimana coba lu caranya ngajarin anak ya kan tapi lewat online ya kan. Yang biasa ketemu setiap hari lu harus menyampaikan lewat online. Iya. Berarti kan lu harus belajar metode-metode bagaimana cara mengajar di Betul. era seperti ini, era digital ini ya kan. Gimana caranya ya kan?
pasti banyak metode-metode yang maksudnya dalam arti kata metodenya bukan metode gimana cara pakai internet dan segala macam, bagaimana cara menyampaikannya ya kan biar nyampe ya nggak, terus gimana ngajarinnya biar mereka paham. Kita bisa membuat Iya. misalnya video pembelajaran, gimana caranya seorang guru bisa membuat video pembelajaran itu kan beda kan ketika tatap muka sama daring gini kan. Itu wah sulit loh, itu tantangan baru lagi yang emang bikin mumet pastinya ya. Kayak kalau gue dengerin tadi keluh kesahnya men, wah gila. Tapi kalau untuk daring ini sekarang Bu, PR tuh masih ada? ya masih ada tugas. Masih ada Tugas. tugas. Setiap hari ada tugas. Ya, dengan cara ya itu kita pakai mau pilih pakai yang mana tergantung kreativitas gurunya. Benar. Ada yang menggunakan Google Classroom, kemudian ada yang menggunakan Microsoft 365 atau Team ya, Microsoft Team. Kemudian juga ada yang TK menggunakan video pembelajaran karena kan TK masih kecil. Iya, Kalau benar. TK ada PR kalau gimana coba? terus gini kendalanya, kalau di desa itu kalau menggunakan Zoom, kemudian Gmeet, Team itu kan itu lagi kembali kendala sinyal. Jaringan, bener. Iya, kalau di tempat wali murid itu kemungkinan jauh dari bisa dilaksanakan untuk daerah yang terpencil, Daerah Mas. terpencil. Yang daerah pegunungan lah seperti yang itu. di wilayah di tempat saya mengajar itu. Ya itu satu-satunya yang lebih mudah seperti TK itu video pembelajaran. Video pembelajaran. Ya itu. Video pembelajaran itu gini Bu deh, video pembelajaran itu masing-masing guru itu buat sendiri atau emang gue download aja lah, ntar gue kirimin ke semuanya gitu. Atau Ya ada dua Mas. Itu ada yang guru kreatif membuat sendiri Ya, benar. setiap pembelajarannya. Kemudian ada yang dibuat secara kelompok melalui Oke. kegiatan guru. Oke. Kalau di SD itu ada KKG, di kepala sekolah itu ada K3S. Kalau TK namanya. Sama ya? KKG sama K3 TK. Oke, berarti ya itu. strategi dari sekolah Iya, itu sendiri jadi dong ya kita berarti. berkumpul, maksudnya ya bukan berkumpul bertatap muka, tapi kita mengikuti kegiatan gimana caranya membuat video pembelajaran Oke, melalui webinar, melalui Microsoft Team gitu. Ada kursus banyak sekarang itu. Jadi memang kalau sekarang nggak usah khawatir Masnya, guru-guru itu kreatif bahkan ya? yang sudah tua pun tetap berusaha. Itu berusaha ya. Iya. Jadi melek teknologi ya. Jadi ya katakan nggak gaptek lagi nih orang tua zaman sekarang ya. Ya, yang dulunya gaptek sekarang udah belajar gimana caranya bisa. Asli. Karena asli. tuntutan diharuskan. ya, tuntutan Ya kan? profesinya. Wow, gila. Itu bicara guru ya. Tapi ketika kita bicara kepala sekolah ya nggak? Itu lebih berat lagi mungkin menurut gua. Karena apa ya? Lu harus mikirin guru lu ya. Seperti itu tadi, gimana cara bikin pembelajaran ya. Iya, ngumpulin guru-guru itu lewat ya tadi aplikasi-aplikasi itu dan pastinya ya brainstorm bareng lah ya. Gimana ya kita bikin video ini aja, ntar kita kirim ya apa segala macam itu kan berarti tugas si kepala sekolah pastinya kan, strategi-strategi itu dong ya kan, dibantu dengan ya peran sertanya si guru itu. Balik lagi tetap orang tua ya nggak yang mendampingi anak pastinya di rumah. Ya, tentunya Mas, kalau yang menyangkut tentang kepala sekolah ya, yang namanya kepala sekolah adalah manajer. Manajer di sekolah itu tentunya memang semua kegiatan itu berakar dari kreativitasnya dan apa yang direncanakan sekolah itu, yaitu kepala sekolah. Jadi Sekarang- memang otaknya oke. di situ. Sekarang gini deh, cara penilaiannya ke murid-murid itu bagaimana Budi? Betul. Yang kan sekarang gini biasanya ya kan, oke, nilai akademis katakanlah ya kan, itu ada angkanya gitu nilai ya kan, Standar karena KKM itu ya. karena kan ini salah, ini benar ya kan. Iya. Tapi kan ada lagi nih pelajaran mungkin BP budi pekerti atau apa ya segala macam Karakter lah. Iya, karakter yang termasuk harus kita bidang nilai ya enggak. Oke, nih anak emang kurang pintar ya kan, tapi ini anak baik, itu kan biasanya ada nilai plusnya ya kan, kayak gitu kan. Ya. Kalau sekarang itu Iya, gimana? kalau daring itu gimana? Kalau sekarang ya kalau
daring ini ya sama saja sebenarnya. Teorinya sama seperti kalau luring, cuma ya memang sekarang itu kan penilaian itu kan untuk kurikulum 2013 itu kan memang tidak hanya kognitif yang diutamakan, Mas No. Tidak hanya kecerdasan. Oke. Yang utama adalah karakter, nilai karakter. Iya. Ya. Sekarang itu ada, kalau yang lebih paham itu di TK. Yang di TK itu sekarang di SD itu sama menginduk seperti di TK. Ada rapotnya itu ada deskripsi gitu ya. Ya. Coba terangin. Kalau untuk penilaian di TK itu ada, kan tidak memakai angka nilainya. Iya, itulah. Memakai BB, belum berkembang. Oke. Terus berkembang sangat baik, BSB. MB mulai berkembang. Itu penilaiannya di TK ada itu. Oh, tiga itu ya. Biasanya kalau di TK tuh yang dinilai faktornya apa aja, Bu deh? Ya dari segi kognitif ada, bahasa ada, nilai agama dan sosial. Terus motorik kasar, motorik halus ada penilaiannya di situ. Iya. Untuk motorik kasar, motorik halus tuh gimana, Bu deh, maksudnya? Kalau untuk motorik kasar kan melalui gerak. Oke. Ya. Contohnya. Contohnya senam. Oke. Senam ada setiap hari Jumat itu ada. Oke, di depan laptop tuh ya, atau di depan handphone biasanya. Iya. Oke, senam. Ini gurunya nyontoin dulu segala macam ya kan. Oke, kalau untuk motorik halusnya? Motorik halusnya itu melalui mewarnai. Oke, iya. Itu mewarnainya langsung atau emang jadi PR besok dikumpulin atau gimana? Untuk TK itu kan setiap hari mengirimkan tugas. Nah, guru itu mengambil dari tugas hasil tadi dikirim, lah kita sudah bisa menilai. Lewat foto, iya. Lewat Bude, foto atau entar dulu ya kan. Sekarang jangan manipulasi, men. Ini yang sekolah anaknya, tapi yang ngerjain ibunya kebanyakan ya kan. Sekarang gimana ya? Gue pernah ke rumah saudara ya kan, berkunjung lah, ternyata lagi sekolah nih ya kan. Sebentar, ini ya kan, sekolah anak dulu ya kan, dampingin ya kan segala. Ini anaknya yang di depan kamera, tapi ibunya di sebelahnya lagi warnai, lagi ngerjain tugasnya. Bagaimana cara menilai kejujuran itu? Itulah yang gue bilang agak susah men jadi guru sekarang ya kan, harus pinter-pinter ya kan, lebih jeli lagi, dan ya itu metode pembelajaran apa yang dipakai yang biar itu, bisa Mas, menilai. Itu saya jawab dulu ya. Kalau hal seperti itu memang keluhan dari kami guru-guru itu sama seperti persis apa yang dikatakan Mas Nyoy tadi ya. Jadi memang kita tidak bisa untuk pembelajaran jarak jauh PJJ daring ini, yaitu tadi kita tidak bisa menilai kejujuran anak. Nah, disinilah tantangannya. Jadi di masa pandemi ini kita itu sangat sulit untuk mencapai pendidikan karakter. Itu dia. Jadi kan adanya cuma apa itu, membohongi. Itulah. Yang sulit dideteksi itu. Yang sulit bagi kami memang itu, Mas. Jadi itu keresahan saya di generasi muda zaman sekarang. Terus terang itu saya merasa resah nih. Bude, saya ini baru berkeluarga ya kan. Anak saya masih kecil nih, masih bayi. Ya. Pasti kan saya akan merasakan ketika sudah mulai membesar dan segala macam sekolah, dan itu saya resah sendiri. Kenapa? Karena gue kayaknya udah nggak percaya sama sekolah deh ya kan. Karena apa ya kan, sekolah sekarang zamannya internet semua online ya kan. Apa yang bisa gue dapat dari anak gue ya kan, apa yang bisa didapat buat anak gue ya kan. Jadi kayak gimana ya, sedangkan guru sendiri itu yang menjadi wah itu PR banget sih asli. Itulah keresahan itu gimana sih Bude itu caranya. Sedangkan gini, kalau misalnya anak ya katakanlah gue punya anak sendiri, gue nggak mau dong anak gue nilainya jelek ya kan, udah ya kan. Tapi kan secara tidak langsung itu sebenarnya tidak mendidik anak untuk menjadi jujur. Peran orang tua lagi, tapi balik lagi ke hati nurani orang tua. Ntar rapotnya jelek lagi ya kan, ntar naik lagi atau gimana ya, yang kayak gitu-gitu itu agak wow.
Iya. Pertimbangannya bagaimana sih Bude menilai yang kejujuran itu apa segala macam? Aduh agak sulit. Sebenarnya itu Mas ya, Rumit itu. hal yang paling sulit itu Asli. dilema untuk kami sebagai guru-guru itu. Mm-mm. Sebenarnya dalam hati kami itu apa ya? Nggak ikhlas, nggak Iya. rela Mm-mm. hal seperti ini terjadi untuk terutama untuk keberhasilan pendidikan karakter untuk di masa mendatangnya. Tapi mau bagaimana lagi? Yang pertama ini memang keadaannya, keadaan yang menuntut harus demikian. Itu. Kemudian yang kedua adalah aturan. Yap. Ya. Nah, kita kan tidak berani melanggar aturan. Yap. Ya, terutama misalkan ini pada masa pandemi ini kita harus melaksanakan pembelajaran daring 100%. 100% ini. malah Kalau loh. dulu masih ada. Masih sebelum memuncak itu tahun 2019 itu pada awal-awal itu masih PSBB. iya itu masih diperbolehkan ada dua pelaksanaan, ada PJJ dan ada pembelajaran jarak jauh daring dan luring. Itu sesekali kita masih bisa tahu. Iya, karena masih ada tatap mukanya mengumpulkan anak sedikit-sedikit ya, lah. itulah. Kalau sekarang ini kita juga sebenarnya dalam hati juga menangis, Mas. Iya. Menangisnya itu ya nggak rela ini sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi? Kan ini urusannya dengan sekarang pada saat pandemi kan urusannya dengan nyawa, Mas. Iya benar Iya. banget. Nah, kalau kita melanggar Bener kan banget. Membahayakan. ya nyawa kita sendiri sebagai guru juga Tanggung jawab pada anak-anak. Nah, ini jadi ya mau tidak mau kita hanya berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir Amin. dan pembelajaran segera dilaksanakan dengan tatap muka. Jadi kita yang selama hampir 2 tahun ini membelok itu kalau segera ada pembelajaran tatap muka, insya Allah itu guru bisa meluruskan lah. Oke nih, kita ngomong mulu nih Masnya. Seret. Asli dari tadi gua mau nyuruh minum ya kan, tapi gimana nyari bridgingnya susah. Keasikan ya. Oke, Bude silakan diminum. Alhamdulillah nih Mister Podcast dari episode awal sampai detik ini kita di endorse Ya, dari dari air mineral Endora. Refresh your mind. Nih, Semoga sukses Amin. Endora. Yo, Ini kita minum. doanya. ini air mineral dari Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Airnya medok juga nih Bude. Sip. Segar. Alright, iya dong, sesuai sama tagline-nya, Iya. refresh your mind ya kan. Biar nggak butek-butek banget. Oke, thank you. Tadi udah ngobrol sepanjang masa nih. Ya, Apapun kita bahas ya nggak? Ya. Dari muridnya, dari orang tuanya, sampai ke gurunya, sampai Ya. sekolahnya, sampai ngomongin jaringan. Ya, gokil sih, ini keren banget. Jadi peran guru itu penting banget. Peran orang tua pun lebih penting juga ya Ya. kan. Jadi ya dijalin kerjasama yang baik lah ya kan. Betul. Oke, sebelum pamit nih, Bude boleh minta dong Closing ya kan? statement. Closing statement ya nggak dari guru dan kepala sekolah. Silakan. Ya, kalau kita sih punya slogan Mas untuk guru itu Wow, ya. slogannya Guru nih. sejati itu di masa pandemi tetap beraksi dan berkreasi itu. Kemudian untuk edukasi kami kepada seluruh orang tua pada umumnya, masyarakat pada umumnya di Indonesia ini juga sekup kecil di daerah kita terutama sudah saatnya kita sadar kalau pendidikan ini sebenarnya adalah tanggung jawab bersama kita. Betul, setuju. Bukan hanya tugas guru, tetapi juga tugas orang tua. Karena apa? Anak adalah merupakan figur orang tuanya di masa yang akan datang. Iya. Betul banget, setuju banget ya kan. Dan emang anak adalah generasi masa depan bangsa, Iya. penerus bangsa. Wow, keren banget. Dengerin tuh pesannya tuh ya kan. Dan edukasinya yang bisa lu serap lah. Silakan ya kan. Karena Mr. Podcast ini sangat menginspirasi dan mengedukasi. Yoi, kali ini sangat mengedukasi karena siapa ya? Guru, men. Betul. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Oke, Amin. sebelum cabut nih ya kan Boleh titipan titipan. biasa ya. Oke, dari siapa Dam? Ada dari Food Garden Yogyakarta. Ada Pegol Bibintaro. Ada Endora. Refresh your mind.
ada Oriana Coffee, ada OI Purity Emergency, ada Capital Clothing, ada Sweet Roastery, Kopi Tepi, ada Jejamuan, ada Rencang Panjenengan, ada Maskah Roastery and Tea, ada Kedai Kopi 103, ada Jenaka Kopi, Alamanda Kopi, Kaila Furniture, Teras Motor 88, Kopi Saudara, ada A2 Studio, ada Lovesick, SW Makeup Artist ya. Betul. Oke, Spectra Air Conditioner Service, Ya. ada Roadside Barbershop, ada Ganyam, ada Betawi Coffee Culture, yoi ada Gini Clothing and Apparel, ada Maja, ada K7. ada Indonesia Darurat Broken Home, Wow, and terakhir nih Singkong Bumbu 99. Ini Singkong keren banget. QQ, dan ada lagi terakhir Mafia Net. Oh, right. Bener Mafia Net. Itu yang sangat berjasa Iya, ya. betul. Buat guru-guru Iya, di desa-desa betul. terpencil yang nggak Betul. sih Iya, yang nggak masuk fiber optic men, tapi masih ada si tower-tower mereka Betul. itu. Nah, Wah, itu mitra kami Mas di sana. Oh gitu. Wow, keren. Oke guys, terima kasih banyak sahabat Mr. Ram, terima kasih banyak nih yang udah nonton. Semoga cerita inspiratif ini, sharing-sharing ini dapat menginspirasi kalian dan mengedukasi tentunya. Oke. Dan jangan lupa, yoi. Like, comment, share, and subscribe. Mr. Ram Podcast, just sit back and Chill. chill. Bye.